Bukan sultan sejak lahir, sederet selebriti muda seperti Jirayut, Thorik Halilintar, Arafah Brisia Jody, Fujian Natasha Wilona hingga Prilly Latukonsina harus berjuang keras untuk meraih impian mereka. Saat anak-anak pengusaha dan pejabat masih pamer fasilitas dan harta pemberian orang tua, mereka sudah mandiri hingga mampu membeli mobil dan rumah mewah dari hasil perasan keringat sendiri. Seperti apa rupa istana indah yang dipersembahkan Tarik untuk Alia Mas Said, calon istrinya? 5 tahun menabung dari honor melawak, bagaimana penampakan terbaru rumah Arafah yang dibeli secara cash? Bergaya American Classic seperti apa kelengkapan fasilitas di rumah Prilly Latukonsina? Berhasil punya rumah 3 lantai di usia muda, Brisia Jody pasang target memiliki studio rekaman sendiri. Benarkah Brisia ingin membangun studio musik di lantai atas rumahnya? Pernah hidup susah di Thailand bersama neneknya, Jirayut pun mengejar impinya di Indonesia. Setelah berhasil membangun rumah mewah di Bangkok, apakah Jirayut ingin punya rumah di Jakarta? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan membedah rumah mewah sejumlah selebriti muda serta kiat sukses mereka di usia muda. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sosok komika Arafah Rianti lagi-lagi menjadi perbincangan warganet. Selain baru saja go public terkait jalinan kasihnya dengan YouTuber Stephen Wongso, warganet juga memperbincangkan aset properti yang dimiliki oleh Arafah. Di usianya yang baru 26 tahun, Arafah sudah memiliki aset properti yang cukup wah, serta 2 buah mobil mewah yang dibelinya secara cash. Karena pernah ditolak bank dan leasing untuk mengkredit rumah dan mobil, Arafah bertekad membeli secara cash. Rumah 2 lantai bernuansa minimalis yang didominasi warna coklat dan putih yang belakangan viral di media sosial itu adalah rumah yang dibeli Arafah tahun lalu, namun belum ditempati. Halda Rianta, adik Arafah, membocorkan kalau kakaknya memiliki 3 rumah. Salah satunya adalah rumah 2 lantai seharga 4 miliar yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aku bersama Jadi hari ini kita pengen host tour, tapi ini host tournya yang bener-bener udah rapi, pipi banget. Udah ada udah dipel. Kalau belum dipel nanti kaki kita nyiplak gitu. Kita kotor. Aku bersyukur banget guys, karena apa? Karena ini semua berkat adik aku. Semukanya dia, karena aku ngerasa ini terlalu berharga. Cium. Nggak mau cium. Ayo kita langsung aja masuk guys, rumah kita. Mau cium dulu tapi. Awas. Kenapa? Rumah lu banyak. Ini parah sih. Walaupun rumah gua banyak kan, tapi nggak ada isinya. Wah, itu bagus banget. Karena untuk orang-orang yang nggak tahu Arafah Rianti kayak gimana, yang nggak tahu cara kerjanya kayak gimana, mungkin bakal lihat kok Arafah enak banget ya. Tapi Arafah itu dia wah, nggak tahu deh. Kayaknya banyak komika cowok yang seandainya berada di posisi Arafah itu yang mungkin nyerah. Tapi ya untuk Arafah, ya makanya itu dia senang ngelihat orang yang kerja keras itu membuahkan hasil, dan hasilnya tuh manis sekali gitu. Seneng banget. Jadi kudos buat Arafah, shout out buat Arafah. Senang. Terus berharap apa? Gue bilang gue iri gitu, kagak lah. Ya senang-senang aja kalau misalkan ya itu kan udah rezekinya dia, udah jalannya dia. Ya saya ikut senang ya, karena sekarang banyak komika yang tadinya hanya stand up sekarang udah dipercaya jadi pembawa acara, terus jadi pemain sketsa, terus ngisi rutin di TV, podcastnya viewsnya jutaan. Tahun ini harga yang dibeli Arafah tahun 2023 itu sudah melambung tinggi. Itulah jelinya Arafah dalam memilih investasi jangka panjang. Menurut Ifdal abangnya, sejak remaja Arafah memang pintar memutar cuan. Ia nyaris tidak pernah membeli barang-barang branded karena honornya dari endorse dan dunia hiburan diinvestasikan untuk properti dan bisnis. Saat ini Arafah sudah memiliki 2 cabang warnet dan game center di Depok.
nama saya Ifdal, kakaknya Arafah. Arafah bagus, dia rajin menabung. Terus dia pinter buat usaha, muterin duitnya dia pinter bang. Iya emang ini dari dulu kita kan dunia rental bang ya. Dari sebelum Arafah naik juga emang rental di rumah, dulu rumahan masih kecil. Nah dia punya duit, dia buka lah yang seperti ini yang gede. Nyoba yang ada AC-nya, yang nyewa 3 lantai. Baru kita mencoba ini bang. Iya turut ambil. Kita yang ini semua, yang handle ibaratnya. Kita semua. Arafah cuman kayak nih gue modalin gitu, nih gue modalin, puterin uang gua gitu. Puterin uang gua gitu bang. Ini Arafah cuma dapat laporan aja ya? Iya laporan kayak gitu-gitu, laporan tiap bulan. Dia sih baik bang, baik, dia penyayang gitu bang. Terus harapan saya semoga dia makin sukses aja bang. Makin sukses, makin lancar usahanya, makin sayang sama keluarga, makin banyak dimodalin sayanya, jadi banyak kerjaannya. Gue bisa ya punya rumah gitu, padahal kayak gue nggak ada impian kayak punya rumah gitu, udah bener-bener ya dulu mah gue apa sih gitu, rumah gue kecil juga, motor ada di ruang tamu, tidur di ruang tamu. Terus kayak sekarang tuh punya rumah yang lumayan gede tuh, kayak ada pekarangannya kayak gini, gue tuh kayak sedih banget gitu. Apalagi ada tempat buat motor ya. Gue kan dulu pernah ngerasain jadi tinggal di rumah kecil, gang gitu, kayak motor aja tuh kayak nggak bisa jalan gitu. Kalau ada motor sama gerobak tuh kayak gerobaknya tuh harus mundur sampai ke rumahnya dia sendiri gitu kan. Gue tuh kadang-kadang kadang-kadang gerobaknya lu tuh sih gerobak yang batako gitu, yang udah kakek gitu dah. Dia tuh kadang-kadang bawa semen batako gitu berdua ya, tapi dia udah rentak gitu. Kadang-kadang suka kasihan gitu kalau jalan rumah gue tuh sesempit itu. Ya, dulu Arafah tinggal di rumah sederhana yang terletak di sebuah gang sempit di Citayam, Depok. Karena tak punya kamar sendiri, Arafah dan adiknya Halda Rianta harus tidur di ruang tamu. Memiliki rumah dan mobil mewah di usia muda dulu tak pernah terbersit di benak Arafah. Setelah menembus audisi ajang pencarian bakat, barulah Arafah meretas mimpi besar yang sekian lama disembunyikan di ruang hatinya. Arafah sempat malu mengungkap mimpi punya rumah mewah karena takut dibilang terlalu muluk. Tapi berkat kerja keras dan hidup hemat yang dilakoninya, mimpi itu menjadi kenyataan. Untuk mengisi garasi rumahnya, Arafah juga membeli mobil sport. Lantas, apakah Arafah sudah jago nyetir mobil? Bukan, maksudnya beli mobil pakai duit sendiri. Oh iya, pakai duit sendiri. Umur berapa? 19 kamu dulu. Tuh hebat, tapi hebat kamu umur 19 tahun udah bisa beli mobil sendiri. Iya. Saya dulu umur berapa baru bisa beli mobil? 24. 24 baru beli mobil, beli rumah udah belum? Beli rumah belum? Beli rumah waktu itu umur 30. Oh, 29. Oh iya, berarti duluan Arafah udah 24, udah rumah 2, mobil 1. Berarti ntar seumuran Pak Andre, Arafah udah beli Bintaro segini nih. Udah. Sektor semuanya bener, kali sektor ya? semua dibeli. Makanya nanti, ini mobil beli baru apa second? Enggak, second, nggak punya duit kalau beli baru. Tapi kan second juga masih bagus, keren banget. Kenapa beli mobil yang gede begini? Karena kan aku anak gunung garis keras. Oh, anak gunung garis keras, jadi pengennya ke gunung-gunung. Iya. Udah, iya. Pakai seatbeltnya Pak Haji? Iya, ini mau dipakai nih. Ini Ngerti beneran nggak caranya? gini kan, tuh tinggal colok begini. Ini Arafah beneran bisa nih. Iya benar. Biar lebih keren kita pakai gini nih. Oh, dibuka. Oh, keren. Keren kan? Ini bisa nih beneran nih. Bisa. Dia bisa loh. Aduh. Nah. Ternyata dia bisa bawa mobil. Punya mesin uang di dunia lawak dan bisnis, Arafah juga laris main film, menjadi bintang iklan, produk fashion dan kecantikan, serta sukses membuat channel YouTube pribadi. Beruntung, Arafah banyak belajar dari YouTuber Stephen Wongso kekasihnya. Sementara di panggung komedi, pundi-pundi uang Arafah bertambah berkat banyaknya produser yang menginginkannya tampil sepaket dengan Halda Rianta adiknya. Lalu benarkah Halda juga ingin memecahkan rekor Arafah dengan memiliki rumah dan mobil mewah di usia yang lebih muda dari kakaknya itu? Adanya Arafah tuh
kemarin kan sempet rame tuh sama Rafa tuh. Dia tuh kenapa sih perannya selalu jadi ibu padahal kan dia lebih muda. Tapi Terus mukanya selalu tua. Selalu- Tadi tuh wishlist aku menurut aku udah yang tercapai gitu gak sih? Walaupun kamu belum ya, maksudnya nanti akan ada waktunya besok-besok lu harus apa ya? Harus apa gua? Lu mah nyuruh-nyuruh gua mulu, apa-apa gua disuruh. Iya, karena lu tuh ditakdirin jadi adik dan aku jadi kakak. Berarti atasan kan? Iya. Kalau adik Bawahan. Iya. Maksudnya lu bos. Sebenarnya kalau dalam mapan ini nih kita harus garis bawahi dulu ya. Karena komika itu kalau menurut gua itu nggak kaya, itu cukup. Alhamdulillah kami cukup. Artinya apa? Cukup untuk bayar tagihan, cukup untuk bayar pajak dan lain-lain itu. Jika Halda Rianta tengah membangun karir dan mengejar mimpinya membeli rumah seperti sang kakak, presenter dan pedangdut yang tengah gencar dijodohkan dengannya, yaitu Jirayut, sudah mampu membangun rumah di negara asalnya Thailand. Jirayut yang pernah hidup susah bersama neneknya di desa Narathiwat, ratusan kilometer dari Bangkok, ibu kota Thailand, seolah ingin menebus masa kecilnya yang pahit dengan gelimang materi. Saat pulang kampung untuk melihat rumahnya yang baru selesai dibangun, Jirayut mengaku bahagia karena kerja kerasnya selama 5 tahun berkarir di Indonesia terbayar dengan sebuah rumah yang cukup mewah di Thailand. Sudah sampai rumah baru. Kita harus bersyukur dulu ya. Nenek turun mobil. Amel, Nah, Amel, cantik gak? cantik lah. Cantik gak? Cantik gak? Cantik gak? Akhirnya aku bisa punya rumah, ya kan? Ya kan? Adik bisa punya rumah. Mama, bagaimana rasanya Mama sekarang? Seronok lah, dapat hidup rumah baru, gitu, sejuk, tak panas. Oh ya Allah. Mengerti. Nak nangis lagi, Bu. Jangan nangis lah. Jangan nangis. Kita harus happy ya. Kita kan udah harus capek, tapi nangis tuh harus. Harus ya. Aku menangis juga. Ya Allah. Mengikuti desain seragam seperti rumah di sekitarnya yang hanya satu lantai, Jirayut berharap rumah itu menjadi istana bagi nenek dan ibundanya. Seperti diketahui, demi menyambung hidup, Jirayut kecil dan sang nenek harus terpisah dengan ibundanya, Amalina Hayati, yang merantau ke Malaysia untuk menghidupi keluarga. Kini Jirayut ingin ibundanya menemani sang nenek menghabiskan masa tuanya tanpa harus membanting tulang seperti dulu. Kamel. Coba. Indung. Boleh oke tak? Oh, wih, cantik Kamel. Cantik kan? Ya. Ini dapat sholat nanti. Jadi kita ke sini. Di TV besar lah ternyata. Ini apa siapa nih? Mama ya? Ya. Oh jadi Mira ini di sini? Ya. Oh. Oh luas juga ya? Ya. Jadi kita masak dapur. Dapur ada nenek. Oh dapur agak panas ya? Oh tapi ini lihat tuh. Oke. Ih udah jadi. Tuh. Kemarin itu awalnya kan nggak ada ini, jadi aku tambah guys, jadi biar makin adem gitu. Setelah memiliki rumah di Thailand, Jirayut berharap bisa memiliki rumah atau apartemen pribadi di Jakarta. Impian itu tidak berlebihan, mengingat selama 5 tahun di Jakarta, Jirayut berulang kali pindah kontrakan. Mimpi itu rasanya tidak lama lagi akan terwujud, mengingat Jirayut laris manis menjadi presenter di sebuah acara stripping, dan belakangan banyak program yang menginginkannya tampil berdua dengan Halda Rianta. Rekan Jirayut di dunia dangdut, Ghea Yaubi, juga sukses punya rumah di usia muda.
Tidak tanggung-tanggung, di usia 24 tahun, Ghea sudah memiliki 4 rumah. Tak puas hanya memiliki 2 rumah di kawasan Cibubur, Ghea membeli 2 rumah lagi di lokasi strategis di Bandung, Jawa Barat. Dari keempat rumahnya itu, 1 sudah lunas dan 3 lagi masih proses mencicil. Alhamdulillah, jadi selama dari awal berkarir, karena akunya juga memang gak terlalu banyak beli-beli barang yang memang tidak terlalu penting, dan alhamdulillah aku nurut sama orang tua, diarahkan sama orang tua untuk nabung, invest dan sebagainya. Jadi maka terjadilah seperti ini kayak gitu. Sebenarnya untuk niat itu sebenarnya aku ngerasa pada saat itu aku nyangkanya umur 25 tahun, tapi alhamdulillah Allah kasih kepercayaan lebih sama aku beli rumah pertama itu di umur 19 tahun. Pertama aku juga memang nggak terlalu senang bergaul gitu, bisa dibilang mungkin introvert kali ya. Jadi nggak ada tuh aku beli suatu barang yang perlu validasi gitu kan, perlu validasi dari teman-teman sekitar pergaulan dan sebagainya. Dan yang kedua, akunya juga memang nggak terlalu senang gitu, aku lebih senang sama makanan, aku lebih interest sama makanan, aku lebih senang sama sesuatu apa ya, kayak rumah gitu, maksudnya kayak sofa, meja makan tuh aku senang banget, aku teliti banget beli yang kayak gitu. Untuk barang brand sendiri aku nggak terlalu senang. Dengan kerja keras dan doa, Ghea optimis dirinya mampu melunasi cicilan 3 rumahnya itu. Kesulitan alhamdulillah ya, yang penting satu jangan memaksakan kemampuan aja, jadi kita beli sesuai kemampuan aja. Toh saya juga beli bukan di tempat yang di kota banget gitu kan, di pusat dan sebagainya. Alhamdulillah walaupun masih nyicil dan sebagainya. Jadi untuk kesulitan pribadi buat aku tidak terlalu sulit gitu. Ini lantai pertama, itu dapur, kita langsung ke saja. Let's go. Sudah bersama yang punya rumahnya. Halo. Ini first time aku room tour guys. Minggu lebih. Ini dalamnya. Wow. Tuh lihat ini kulkasnya. Banyak banget guys. Untuk bisnis sendiri aku ada clothingan, terus juga ada studio musik, terus juga ada studio senam, terus juga ada DJ juga, ada konten DJ di YouTube juga. Walaupun subscribernya cuma 2.500.000, lumayan lah ya kayak gitu, tapi itu cukup menghasilkan pundi-pundi rupiah. Slogan rajin menabung pangkal kaya memang diterapkan oleh sejumlah selebriti kita, termasuk Prilly Latukonsina. Prilly yang sudah laris main sinetron stripping sejak duduk di bangku SMP sangat sadar bahwa dunia hiburan tidak menjamin masa tua, sehingga ia juga merambah bisnis kosmetik dan menjadi produser film. Siapa sangka dalam tempo singkat, kerja keras Prilly berbanding lurus dengan hasil yang diraihnya. Semua film yang dibintangi maupun diproduserinya laris manis di pasaran. Bisnis kosmetiknya pun masih bertahan hingga kini. Tak heran di usia muda Prilly mampu membangun rumah mewah bak istana di kawasan Tangerang, Banten. Rumah bergaya American klasik itu sempat viral di media sosial karena keindahan desain eksterior dan interiornya. Lantas apa saja fasilitas hotel bintang 5 yang ada di rumah Prilly? Rumah aku, dari tata ruangnya, model depannya, taman, dan semuanya. Kita langsung lihat, ini rumahnya langsung nyambung sama taman. Ini sekarang kita udah di taman ya teman-teman. Nah ini tamannya langsung nyambung ke musolanya. Nah ini dia musola yang nyambung sama taman. Halo. Nah sekarang kita udah di sisi luar rumah selanjutnya. Rame ya di dalam rumah saya. Nah di sisi luar ini yang tadi diomongin ada gazebo dan kolam ikan juga ya Om ya. Ini sesuai dengan permintaan Papa. Jadi ini tuh tanahnya diuruk ke atas supaya bisa kita bikin gazebo. Ini dia gazebonya. Terus ini juga tamannya Om Sis yang idein ya Om ya. Ada pohon-pohon di sini. Terus juga
supaya kelihatan lebih adem, dan ada kolam ikan sesuai dengan request papa nih guys. Oke, sekarang kita udah di kolam berenang ya Om. Dan sesuai dengan request juga, pengen kolam berenangnya itu ala-ala di villa-villa Bali. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke ruang keluarga. Nah, di ruang keluarga ini aku juga, aduh Mas, suka banget sama warnanya. Makanya berterima kasih banget sama Mas Dityo, setiap ruangan itu punya karakternya ya. Betul. Sekarang kita lanjut ke ruang makan. Nah, di ruang makan ini sesuai dengan request aku bilang sama Mas Dityo, Mas, maunya berasa kayak makan di hotel. Akhirnya dibuat sama Mas Dityo ruangan sedemikian rupa yang mewah banget dan beneran berasanya kayak makan di hotel. Dengan di meja makan kita kasih runner gold, terus dengan vas bunga yang tinggi dengan bunga tulip kesukaan aku juga. Meja makan ini jadi terlihat mewah banget. Terus ini loh Mas, spot foto aku. Jadi Mas Dito juga bikinin di ruang makan pun harus instagramable. Jadi tetap ada spot gold kayak gini untuk foto-foto keluarga kalau lagi ngumpul, bisa backgroundnya ini. Aku tuh suka banget kalau di lobi hotel itu ada meja, terus ada bunga, balik lagi karena aku suka bunga. Terus atasnya itu ada lampu kristal, akhirnya dibikinin sama Mas Dityo. Center point-nya di sini ya Mas ya? Betul, Bro. Pas naik tangga, orang tuh langsung ngeliat bunga anggrek ini yang gede, terus atasnya ada lampu kristal. Ini bener-bener kayak lobby hotel banget sih Mas. Langsung kita ke ruang karaoke dulu ya. Nah, selamat datang di ruang karaoke. Nah, di ruang karaoke ini tiba-tiba langsung biru warnanya. Itu supaya apa Mas? Warna apa yang anak muda tapi nggak terlalu serem saat pilih warna biru. Nah, di kamarku ini nuansanya nude dan gold sesuai dengan request ya Mas. Iya, Phil. Dan aku pengen kamar yang rasanya kayak kamar hotel. Jadi setiap hari kayak bangun tidur di hotel. Dan akhirnya dibikinin sama Mas Dityo desain yang luar biasa, bagus banget. Dengan kasur yang kayak gini ya Mas ya. Warnanya juga nude, bantal-bantalnya gold, sampai spraynya juga matching. Dan yang uniknya adalah ada lampu kayak gini juga. Kini di usianya yang mendekati angka 28 tahun, Prilly menjadi salah satu selebriti muda terkaya di Indonesia. Sarjana Ilmu Komunikasi dari universitas ternama ini bahkan pada tahun 2022 meraih predikat bergengsi dari majalah Bisnis Internasional sebagai sosok muda berprestasi di bawah usia 30 yang dikenal dengan Forbes 30 Under 30 Asia, sejajar dengan Jung Ho Yeon dan rapper Warren Hu. Sering disebut sebagai artis tanpa prestasi, Fuji An nyatanya mampu membeli rumah seharga 12 miliar. Lantas seperti apa penampakan rumah baru Thorik Halilintar dan Fadly Faisal?